Halo, welcome to Belajar Radiologi. Kali ini kita akan belajar lagi untuk menjawab soal-soal radiologi untuk radiografer. Langsung aja kita mulai. Soal 1. Pada suatu hari terjadi kecelakaan kereta api yang mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka patah tulang belakang, kaki, kepala, dan lain-lain. Kemudian setelah ditangani tim dokter yang kemudian dilakukan pemeriksaan radiografi untuk mengetahui kondisi pasien tersebut, bagaimana tindakan saudara bila menghadapi kejadian tersebut? A. Mendahulukan pemeriksaan radiografi dengan kondisi pasien yang gawat. B. Mengidentifikasi terlebih dahulu pemeriksaan apa yang harus dilakukan. C. Menyiapkan formulir permintaan pemeriksaan radiologi terlebih dahulu. D. Melaksanakan pemeriksaan radiografi sesuai nomor urut. E. Memilah pasien sesuai jenis pemeriksaan radiologi. Teman-teman pasti udah tahu jawabannya ya. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Mendahulukan pemeriksaan radiografi dengan kondisi pasien yang gawat. Ini tanpa perlu penjelasan udah paham ya. Lanjut ke soal 2. Soal 2. Pada traktus digestivus dan traktus respiratorius terdapat katup. Katup ini dapat mencegah makanan masuk ke dalam laring. Apakah nama area anatomi tersebut? A. Vestibulum. B. Piriformis. C. Epistaxis. D. Epiglotis. E. Ventriculus. Jawabannya adalah D. Epiglotis. Sesuai anatomi di slide ini, gambar anatomi di slide ini, epiglotis merupakan katup yang berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Soal ketiga. Pasien datang ke unit radiologi untuk melakukan pemeriksaan sinar X check-up toraks. Kondisi pasien dengan bobot yang berlebihan. Apakah pertimbangan saudara untuk melakukan radiografi pada pasien tersebut? A. Mengatur QV lebih tinggi dari normal. B. Menggunakan MAS yang lebih tinggi dari normal. C. Mengatur waktu eksposi lebih singkat dari normal. D. Mengatur waktu eksposi yang lebih lama dari normal. E. Mengatur MA yang lebih tinggi dari normal. Jawabannya adalah A. Mengatur QV yang lebih tinggi dari normal. Karena QV mempengaruhi daya tembus. Jadi semakin tinggi QV-nya, maka daya tembusnya semakin besar, daya tembus X-ray-nya. Kalau MA itu intensitas X-ray-nya ya, jumlah X-ray yang keluar, yang dihasilkan itu lebih banyak. Jadi jawabannya adalah A, QV. Soal 4. Pasien laki-laki usia 19 tahun datang ke bagian radiologi dalam keadaan tidak tenang dan merasa kesakitan di daerah punggung sebelah bawah. Sesuai permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter, diagnosis yang tercantum adalah low back pain. Bagaimana sikap seorang radiografer dalam menghadapi kasus tersebut? A. Mengusulkan kepada dokter untuk diberikan obat penenang. B. Memilih posisi dan waktu pemeriksaan radiologi yang sesingkat mungkin. C. Menggunakan alat fiksasi agar pasien tidak bergerak. D. Menolak pemeriksaan radiologi sampai pasien dapat diposisikan dengan baik. E. Menjelaskan dan menenangkan pasien setelah itu dilakukan pemeriksaan. Jawabannya adalah E. Menjelaskan dan menenangkan pasien setelah itu dilakukan pemeriksaan. Komunikasi perlu dilakukan agar hasil radiografi bisa maksimal. Soal 5. Pasien datang ke instalasi radiologi dengan diagnosis kardiomegali. Pada lembar permintaan, foto dokter meminta untuk melakukan pemeriksaan radiografi toraks jantung. Dokter ingin menilai ukuran jantung yang sebenarnya. Berapakah FFD yang paling tepat pada pemeriksaan tersebut? A. 150 cm, B. 200 cm, C. 100 cm, D. 180 cm, dan E. 90 cm. Jawabannya adalah D. 180 cm. Sebenarnya untuk FFD ini agak
ada terjadi perdebatan ya. Mungkin kalau teman-teman tahu yang lebih betul yang mana gitu bisa tulis di komentar ya. Kalau di buku referensi buku tuh 180 cm. Tapi dari radiografer sebelumnya itu biasanya 150 cm. Jadi untuk teman-teman yang lebih tahu gitu ya, bisa komentar di kolom komen. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mampir di video ini. Kita belajar 5 soal dulu aja biar nggak pusing, biar nggak terlalu banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar.